Hai teman-teman badminton lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini saya mau bahas sebuah raket yang kemarin saya beli ketika saya ngebandingin 13 raket di harga 200 ribuan guys. Dan ini adalah brand yang sama sekali belum pernah saya review. Sebuah raket yang brandnya sangat unik banget. Bahkan di grup saya pun baru saya aja ngerti nih raket, yang lainnya belum ngerti. Bahkan sampai-sampai itu di grup saya nggak percaya kalau satu raket ini adalah brand yang lumayan sudah ngeluarin banyak raket bulu tangkis guys, karena namanya unik. Buat teman-teman yang sudah pernah pakai raket ini atau raket-raket dari brand ini dengan series yang berbeda, teman-teman boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar guys, gimana rasa pakai raket dari brand ini guys. Dan bisa jadi raket ini bakal cocok buat teman-teman yang sedang nyari raket all round buat gendong-gendongan, yang pingin banget main power tapi speednya pun dapat guys. Jadi kombinasi antara speed dan power, saya rasa raket ini bakal cocok buat kalian guys. Inilah dia sebuah brand baru yang datang di dunia perbulu tangkisan Indonesia, raket Nimo. Yang mau kita bahas adalah sebuah raket dari brand Nimo yang seriesnya Icon 200 guys. Kenapa kemarin saya ngambil satu raket ini untuk dijadikan bahan perbandingan dengan raket-raket brand lain di harga 200 ribuan guys. Alasan yang paling pertama adalah karena ada subscriber yang request untuk review raket ini guys. Dan kali ini baru berkesempatan guys. Kemudian poin kedua kenapa saya pingin nge-review raket ini, karena memang ketika saya browsing raket Nimo, ternyata raket Nimo Icon 200 ini punya bentuk frame yang unik guys. Ini nyaris-nyaris kayak SWOT, tapi mungkin ini lebih dekat dengan frame yang model diamond guys. Jadi bentuk framenya itu lancip guys bagian sini. Nggak sama persis kayak raket-raket SWOT, tapi paling nggak ini mirip banget. Bahkan terlihat seluruhnya dari bawah sampai atas ini bentuknya lancip guys. Dan model-model raket kayak gini bisa jadi tuh punya kemampuan meminimalisir hambatan angin. Biasanya cocok banget buat player-player yang mainnya speed dan power. Jadi itu beberapa alasan kenapa saya pingin datengin ini raket guys. Dan ketika raket ini datang, saya unboxing bareng dengan beberapa raket yang di harga 200 ribuan itu guys. Saya terkejut sih dengan kualitas catnya yang model glossy, tajam, dan punya karakteristik sendiri. Ini saya paling suka guys, kalau ada brand yang punya desain, coloring yang nggak ngikut-ngikutin raket lain. Ini penting banget bagi saya. Jadi nggak kerasa kalau kita tuh bawa raket cloningan atau KW gitu ya. Karena bagi saya itu termasuk hal yang unik ya. Ketika di lapangan kita punya raket yang nggak ada yang nyamain. Apalagi kalau performanya meyakinkan, enak dipakai dan cocok dengan tipe permainan kita guys. Itu bagi saya sangat spesial lah. Walaupun ada beberapa kawan yang pinginnya memilih raket-raket KW yang mirip dengan raket-raket harga mahal gitu ya. Misalnya KW-nya Yonex, KW-nya Li-Ning, KW-nya Victor. Jadi kayak gitu kayak kesukaan masing-masing sih ya, kepuasan masing-masing kayak apa sih. Dan kita nggak bisa memaksakan sih, karena kesukaan orang itu kan beda-beda guys. Pingin raket yang seperti apa itu kan ya urusan masing-masing juga ya guys ya. Dan bagi saya desain, coloring, bentuk frame, dan performa tampilan secara keseluruhan dari raket Nimo Icon 200 ini ya bisa dikategorikan spesial. Bahkan saya harus kasih poin tertinggi untuk desain, coloring, cat untuk raket Nimo Icon 200 ini guys. Dan sekarang kita masuk ke spesifikasi dasar dari raket ini guys. Teman-teman bisa lihat di sini, berat raket ini adalah 5U dengan handle gripnya di G1 guys. Dan kalau saya lihat 5U-nya sih ini sebetulnya masih di berat 80 gram dengan toleransi atau rentang produksinya di kurang lebihnya 2 gram guys. Jadi kita bisa dapat berat raket ini di 80 gram, 81 gram, atau 82 gram guys, tergantung rentang produksinya. Itu yang kadang bikin kita nggak bisa menyamakan feel raket yang satu dengan yang lainnya guys, karena ada rentang produksi walaupun dengan satu brand dan satu series guys. Dan kemudian ada max tensinya sampai dengan 35 lbs guys. Ini memuaskan lah, harga 200 ribuan
atau kurang lebihnya. Kayaknya kemarin saya ngambil raket ini di 230-an. Tarikannya bisa sampai 35 lbs. Seharusnya raket ini punya durability atau ketahanan frame, ketahanan raketnya yang bagus. Dan kemudian balance pointnya ada di 295 mm sampai dengan 305 mm. Ini raket head heavy guys. Buat teman-teman yang mainnya dominan menyerang, suka banget dengan raket-raket yang berat kepala banget, mungkin teman-teman bisa nanya ke tokonya kalau mau cari raket ini. Itu cari balance point yang tertinggi di 305 mm. Otomatis berat di kepalanya lebih banget. Bakal lebih support buat teman-teman yang suka banget nembak-nembak, melakukan smash-smash keras ketika main di lapangan guys. Dan poin terpenting kenapa kemarin raket ini saya bilang termasuk raket terbaik di urutan-urutan pertama guys, adalah shaft mediumnya. Jadi raket ini punya shaft flexibility atau stiffness, kekakuan shaftnya itu nggak terlalu kaku, di medium. Tuh kelihatan kan guys, jadi masih agak susah dilenturkan tapi nggak terlalu susah. Jadi buat teman-teman yang pemula ataupun berkembang, bisa jadi raket ini bakal cocok buat teman-teman guys. Karena biasalah shaft medium itu nyaris setiap player di setiap daerah itu bakal enak make raket yang shaftnya medium. Walaupun biasanya dengan frame yang model lancip kayak gini atau nyaris ke hexagon, sword, atau ada yang nyebutkan diamond juga, ini biasanya bikin swingnya kerasa enteng, jadi shaft mediumnya jadi lebih kerasa kaku. Dan kalau melihat dari spesifikasi dasar ini, sebetulnya raket ini spesifikasinya mirip banget sama raket Fraser yang Conquer 900 dan 901 guys. Teman-teman tinggal milih karakter warnanya, model desain framenya, dan budget yang selisih sedikit. Kurang lebihnya selisih 30 ribuan. Teman-teman tinggal milih antara dua raket ini yang menurut saya itu punya performa di atas rata-rata guys. Dua raket ini super recommended, terutama untuk kalian yang sudah berkembang, yang sudah enak mukul-mukulnya, dominan main power yang dikombinasikan dengan kecepatan guys. Jadi teman-teman bisa nyaman banget pakai raket ini. Dan sebagai gambaran buat kawan-kawan semuanya, kita lihat dulu bagaimana saya pakai raket ini ketika main di lapangan guys.
Dan sekarang kita masuk di pembahasan feel pemakaian ketika saya pakai raket ini guys. Ini sangat penting banget guys, terutama buat temen-temen yang belum terbiasa pakai raket dengan frame model hexagon, sword, atau diamond kayak gini yang lancip bagian framenya guys. Biasanya teman-teman bakal butuh waktu untuk adaptasi, karena agak berbeda ketika teman-teman pakai raket yang model Nemo Icon 200 ini dengan raket-raket yang dengan frame tebal kayak box, aero box, dan sebagainya. Swingnya agak berbeda. Yang saya rasakan berbeda banget memang di kecepatannya guys. Dengan sama-sama shaftnya di medium, biasanya raket dengan model frame yang box bakal lebih lambat, bakal lebih berat waktu ngelakuin swing ketimbang raket-raket yang dengan frame bentuknya SWAT kayak gini guys. Jadi ini keunggulannya adalah bisa melakukan swing dengan enteng dan cepat. Makanya kenapa ketika saya pertama kali nyobain ini raket buat main, apalagi kalau sebelumnya saya pakai raket yang bentuknya isometrik dan box, biasanya agak kecepetan geraknya. Intinya butuh adaptasi sedikit. Tapi ketika sudah bisa adaptasi, luar biasa. Raket ini support banget buat main power, main speed, adu-adu drive, defense-nya juga enak. Dan yang bikin nagih ketika pakai raket ini ya ketika melakukan swing enteng dan cepat. Kayak kita tuh nggak butuh power yang terlalu banyak untuk menepok shuttlecock untuk mengeluarkan power yang lebih gede guys. Saat kita mukul shuttlecock tuh kayak nggak perlu ayunan yang lebih kenceng gitu loh guys. Dengan ayunan lengan yang nggak terlalu kenceng, ini bisa mengeluarkan kekuatan atau power shuttlecock yang lebih kenceng. Apalagi ketika kita bisa menemukan timing yang tepat dengan pukulan full power, raket ini lebih bisa mengeluarkan power yang lebih gede. Tapi kalau raket ini dibandingkan dengan raket Fraser yang Conquer 900 atau 901 guys, dengan model frame raketnya yang compact, insting untuk terus menyerang tuh saya lebih dominan di Frasernya ini guys, yang di frame compact ini guys. Raket Nemo Icon 200 ini kayak lebih cocok ya main-main ngontrol, main-main rally panjang. Itu lebih kayak support gitu ya, lebih nyaman lah ketimbang yang dominan nembak-nembak guys. Walaupun memang performanya ketika untuk nyerang itu sangat enak lah. Dan biasanya ada beberapa subscriber yang nanya raket apa yang jadi andalan sekarang. Saya harus bilang Nemo Icon 200 ini adalah salah satu andalan. Walaupun andalan pertamanya kali ini saya klop banget, suka banget dengan raket Fraser yang Conquer 900 dan 901 guys. Dan yang paling signifikan membedakan dua raket ini antara Nemo Icon 200 dan Fraser Conquer 900 atau 901 adalah kenyamanannya dipakai untuk all round guys. Jadi kalau raket yang Fraser Conquer ini saya enak banget buat nyerang, enak banget buat defense, buat drive pun enak, buat main di segala jenis permainan saya itu sangat nyaman banget. Beda banget dengan Icon 200 yang menurut saya agak berbeda sedikit, terutama di performa bertahannya atau defense-nya guys. Ketika saya pakai Icon 200 ini kayak penuh keraguan ketika melakukan defense. Bisa jadi sih karena saya dapat balance point yang agak tinggi ya guys. Jadi kerasa untuk defense backhand itu kerasa berat banget. Walaupun ya masih sangat nyaman, nggak terlalu berat-berat banget. Jadi saya kasih kesimpulan aja, dua raket ini, Nemo Icon 200 dan raket Fraser Conquer adalah dua raket yang recommended di harga 200 ribuan. Apalagi nanti kalau teman-teman pakai senar raket yang power-power. Intinya yang diameter senarnya tipis-tipis guys. Otomatis main powernya teman-teman bakal lebih enak banget guys. Dan untuk tarikannya sih teman-teman bisa menyesuaikan dengan power teman-teman aja. Biasanya pakai tarikan berapa yang nyaman itu dipakai saja guys. Kalau teman-teman pemula powernya kecil bisa jadi ditarikan 23 sampai 25 lbs. Tapi kalau teman-teman udah berkembang bisa ditarikan 25 sampai 27 lbs lah. Nah, buat teman-teman yang udah mahir atau udah enak banget punya power yang gede bisa ditarikan 27 sampai 29 lbs. Dan untuk ketahanan catnya sih menurut saya ini masih sangat worth it lah ya. Di harga 200 ribuan ketika saya pakai beberapa partai dan beberapa kali kayaknya saya tabrakan, raket ini hanya mengalami chip-chip sedikit yang sangat kecil, tapi tipikalnya memang modelnya cat yang pecah guys, bukan cuma lecet, tapi ketika tabrakan dia modelnya pecah. Dan dengan kualitas cat yang kayak gini sih menurut saya masih sangat worth it banget guys, apalagi harganya cuma 200 ribuan, nggak bakalan nyesel deh. Dan menurut saya sih kalau saya harus memilih untuk mengoleksi raket dengan brand yang sama di harga 200 ribuan, Nemo Icon 200 ini adalah salah satunya guys. Jadi kalau misalnya saya ingin koleksi 2 raket, 3 raket untuk brand yang sama, bisa jadi Nemo Icon 200 ini adalah salah satu pilihannya guys. Karena menurut saya ini performanya enak dan oke banget lah. Dibawa ke lapangan juga masih sangat
ya keren. Orang juga bakal lihat ini kayak raket mahal juga, nggak kayak raket murahan. Dan sementara itu dulu pembahasan raket Nimo Icon 200 yang kali ini saya suka banget dan jatuh cinta dengan raket 200 ribuan ini. Walaupun performa secara keseluruhannya masih di bawah Fraser Conquer 901 atau 900 guys. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari raket bulu tangkis untuk koleksi bermain. Buat teman-teman yang pakai dua raket ini, raketnya Nimo atau Fraser, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman, terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat lalu, dan see you next time guys.